menimbulkan hati yang tidak enak. Pelan-pelan, sama seperti suami yang lihat, duh istriku kamu menderita sekali gitu ya. Tapi setelah pulang istrinya berapa lama sudah mulai rewel lagi dan lain sebagainya, pelan-pelan terkikis, hilang. Demikian juga kita, ketika kita ikut Tuhan, berupa dalam wadah rohani, mau dalam gereja, persekutuan doa gitu ya, dan lembaga sosial apapun juga, ketika tantangan itu datang, itu akan membuat Anda itu pelan tapi pasti kasih Anda itu hilang. Bagaimana cara kemudian bisa mengembalikan kasih itu kembali? Pertama kali ketika Tuhan sampaikan kepada Yohanes ya, dia sorot hal ini untuk mengingatkan kepada kita. Motivasi kita hadir, melayani, berkhotbah. Seharusnya bukan karena takut tidak diberkati. Bukan karena takut untuk nanti kerjaan tidak lancar. Atau kemudian nanti akan dihukum. Ada hal-hal yang buruk yang akan menimpa diri kita. Atau kemudian seperti jemaat Efesus ini, pengetahuannya sangat tinggi ya. Mereka dikatakan orang yang pengetahuannya sudah sangat banyak, yang hebat. Seringkali cuma berhenti sampai di pikiran, tidak sampai di hati. Padahal Tuhan itu sebetulnya panggil kita untuk mengenal Dia. Mengenal bukan cuma sampai di pikiran, tapi mengenal sampai di hati. Bapak Ibu, orang-orang di Efesus melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita aja mungkin tidak ada apa-apanya ya. Mereka bersedia dikatakan menderita bagi nama Tuhan Yesus. Kita menderita untuk nama Tuhan Yesus, enggak banyak yang kita mau. Kita di Pelengosi aja sudah rasanya sudah merasa tertolak sekali gitu ya, dan kita tidak mau lagi melayani kalau perlu seperti begitu. Ya, rasa tertolak itu mengerikan. Bapak Ibu, kita seolah-olah tidak diinginkan hadir gitu ya. Cuma karena kata-katanya agak tinggi sekali atau lain sebagainya. Setan bekerja luar biasa di dalam diri kita dahulu, dan walaupun kita sudah kenal Tuhan, dia bekerja lebih keras lagi untuk buat kita ini mudah sensitif, mudah sakit hati, mudah untuk menyerah dan kalah. Bapak Ibu, Anda harus ingat, ketika Anda menerima kasih karunia, seperti juga Musa, Daud, itu ya, dan yang luar biasa itu adalah Maria. Ketika Maria dikatakan, hai engkau yang dikasihi, engkau yang mendapatkan kasih karunia, engkau yang mendapatkan kemurahan. Apa hidupnya kemudian langsung gembira, Bapak Ibu? Dia mengalami istilahnya itu ya, penolakan. Pertama kali dari siapa? Dari Yusuf, tunangannya. Yusuf katakan, aku tak ceraikan dia saja. Tuhan campur tangan memberikan Yusuf mimpi gitu ya. Dan bukan cuma Yusuf, orang-orang sekitar yang kenal Maria. Belum acara kawinan sudah hamil duluan. Ini orang yang dikasihi Tuhan, engkau ini dibandingkan wanita-wanita lain, engkau yang mendapatkan kasih karunia. Kita semua yang hadir di sini, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Tetapi yang namanya kasih karunia, pasti ada paketannya Bapak Ibu. Tidak mendadak Anda langsung mendapatkan satu kemuliaan. Bayi itu harus dikandung dahulu selama 9 bulan dalam keadaan yang sangat menderita. Dan begitu lahir kita begitu gembira, bahagia. Lupa segala penderitaan yang selama ini dialami. Tetapi pada waktu itu belum lahir, kaki bengkak, tangan bengkak, dan lain sebagainya secara fisik. Belum lagi kalau seperti Maria. Ketika dia dikasihi Tuhan,
maka dia harus melahirkan di mana? Di kandang seperti itu. Inilah orang yang dikasihi Tuhan. Anda dikasihi Tuhan. Penderitaan apa yang Anda alami? Semakin Anda dikasihi Tuhan, semakin Anda, karena apa? Kemuliaannya begitu besar. Semakin gelap. Barusan enak sedikit lahir alego. Datanglah orang-orang Majus memberikan persembahan, dikasihi mur, ya, wangi-wangian. Dikasih kemenyan, kasih minyak wangi, dikasihi emas. Anda pikir emasnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk lari setelah itu. Karena harus pergi ke Mesir. Raja Herodes mau bunuh mereka. Inilah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang mendapatkan kasih karunia. Ditolak hampir sama seluruh orang. Yang cuma jadi pegangan Maria adalah saat malaikat itu hadir. Untuk bilang, nanti engkau akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak. Anak yang akan membawa pembebasan bagi seluruh umat manusia. Apa yang jadi pegangan Anda saat ini? Ketika Anda mengalami hal yang tidak enak, karena Anda jadi orang Kristen. Karena Anda melayani, karena Anda mau jadi orang benar sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai bawahan dan lain sebagainya. Apa yang Anda pegang saat ini? Apa yang menjadi pegangan Anda? Mimpi Anda? Nubuat yang pernah disampaikan? Firman Tuhan yang Anda yakini? Apa yang menjadi pegangan Anda? Sehingga Anda dapat melewati masa-masa yang gelap sebelum datang terang yang begitu luar biasa. Sehingga Anda bisa menghadapi rasa tertolak, rasa dikhianati, rasa dibenci, rasa frustasi, depresi yang Anda rasakan. Boro-boro damai sejahtera atau sukacita bisa diterima sama orang-orang sekitar saja. Seringkali itu adalah satu kemewahan yang tidak Anda dapatkan, disalahpahami. Apa yang Anda lakukan, orang-orang seringkali tidak bisa mengerti. Anda tidak punya teman untuk bisa bicara bahkan. Untuk curhat sekalipun apa yang Anda alami, Anda cuma bisa curhat sama Tuhan. Masa-masa tidak enak, masa-masa yang kegelapan, itu harus Anda alami sebelum lahirnya bayi itu. Bapak Ibu, ini tidak bisa cuma sampai di pengetahuan. Anda tidak bisa punya banyak pengetahuan firman Tuhan. Tetapi Anda tidak mau mengolah hati Anda. Anda tidak mau menerima. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apa bedanya Gabriel datang kepada Zakaria, juga datang kepada Maria? Satu dibuat bisu, satu tetap tidak terjadi apa-apa. Padahal kata-katanya sama. Apa kata-katanya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Zakaria katakan, aku sudah tua, istriku juga sudah tua, bagaimana mungkin bisa terjadi? Maria juga katakan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Sama-sama katanya, kalimatnya mirip, tetapi hasilnya beda. Kenapa? Kok bisa beda seperti itu? Karena hatinya. Maria tahu ini bisa terjadi sama dirinya. Tapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana Tuhan? Apakah Yusuf ini harus kemudian langsung mengawini aku atau bagaimana? Sedangkan satunya Zakaria,
Orang yang pengetahuannya mungkin paling banyak di antara mereka pada zamannya. Betul ya? Imam besar. Imam pada waktu itu, yang memberikan persembahan. Dia layak, dilayakkan, dianggap pantas oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika dia yang tiap hari melantunkan firman Tuhan, membawakan doa untuk bangsa-bangsa, ketika malaikat itu hadir, apa pernah dia ketemu malaikat sebelumnya? Tidak pernah mungkin. Dan menyampaikan, nanti kamu punya anak. Loh ini loh yang dia biasa sembah gitu ya, hadir di hadapannya. Berupa malaikat gitu ya. Tapi dia kemudian bisa tidak percaya. Padahal pengetahuannya sangat banyak. Ketika kita disuruh jalan di atas air, kalau pengetahuan Anda banyak, gravitasinya sekian, berat badanku sekian, resistensinya permukaan air sekian, aku pasti tenggelam. Anda akan jalan di atas air? Tentu tidak. Tapi kalau Tuhan katakan, ayo jalan. Anda akan bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda cuma berhenti memenuhi firman Tuhan, cuma sampai di pengetahuan, Anda nggak akan sadar. Kalau Anda sebetulnya Tuhan katakan, aku mencela engkau. Kita ini bisa susah, soroh gitu ya, datang ke gereja, melayani, mungkin Anda bekerja paling banyak di gereja. Mungkin Anda adalah orang yang memberikan pengorbanan, sumber daya Anda paling banyak, sumber daya yang Anda miliki paling banyak. Tetapi kalau Anda tidak mendasarkan itu semua karena kasih, semuanya sia-sia. Bapak Ibu, kita mungkin datang dengan motivasi ingin diberkati, supaya kita tidak ditimpa malapetaka. Supaya kita punya tabungan yang cukup, sehingga pada waktu masa malapetaka itu datang, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah setia kepadamu. Aku sudah lakukan segalanya untuk kamu. Aku tolong luputkan. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika Anda mengasihi dia, walaupun tahu paketannya dikasihi Tuhan juga itu adalah penderitaan, Anda akan bersedia untuk menghadapi itu semua dengan rela hati, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita. Apa yang Anda alami? Penolakan, pengkhianatan, hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, tidak akan membuat Anda berhenti atau bahkan menukar firman Tuhan. Jangan dengarkan apa yang dibisikkan oleh setan untuk membuat Anda tidak percaya, untuk membuat Anda itu menyerah. Sudah, tidak usah pelayanan sekian, cukup segini saja. Hasilnya toh enggak ada. Hasilnya toh teman-teman sekalian tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti, dan lain sebagainya. Jangan dengarkan. Sebelum bayi itu lahir, Maria harus menderita begitu banyak. Saat bayi itu pun lahir dia menderita. Saat dia membesarkan bayi itu, sampai 30 tahun kemudian dia baru lihat Yesus perform atau melakukan mujizat-mujizat, dia baru tahu. Anak yang kulahirkan ini adalah Tuhan. Harus nunggu berapa? 30 tahun lebih. Pada waktu itu Yusufnya dikatakan mungkin sudah mati juga. Dia harus sendirian membesarkan dan lain sebagainya. Mungkin kita harus menunggu lama Bapak Ibu. Dalam keadaan yang enggak enak. Dalam keadaan yang menderita. Karena kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran atau iman yang kita yakini. Tetapi itu tidak akan membuat Anda dan saya untuk menyerah. Tidak akan membuat kita itu untuk mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Tidak mengikuti segala tawaran yang diberikan oleh dunia. Kita akan lewati masa-masa yang kelam, lembah yang tidak enak. Tapi kita tahu, kita punya firman Tuhan. Kita punya pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kita punya janji-janji Tuhan.
kita punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang akan menghibur, menguatkan, dan juga membuat kita dapat bertumbuh. Semula kita semua ngikut Tuhan dengan penuh sukacita, dengan gembira. Saat kemudian setan memberikan penderitaan, jangan menyerah. Setan memberikan Anda tawaran begitu banyak harta, kehormatan, keterkenalan, nama yang luar biasa, kemampuan untuk membuat Anda di atas rata-rata, yang seolah-olah itu semua diberikan oleh Tuhan. Memang Tuhan berikan itu semua kepada kita. Tetapi setan kemudian akan numpang di sana semua untuk membuat kita lupa. Dulu Anda bersedia untuk melayani dimanapun juga, dalam situasi apapun juga. Setelah orang kenal Anda dan mulai mengeluhkan Anda, kita mulai pilih-pilih. Kita punya tarif sendiri misalkan dan lain sebagainya. Tarif belum tentu berupa uang ya, tapi fasilitas yang disediakan. Apakah gembalanya mau menghormati aku? Apakah jemaatnya cukup baik sama aku? Dan lain sebagainya. Kita mulai memberikan standar sendiri. Kita tidak lakukan itu karena kita mengasihi Allah Bapa di sorga. Tidak. Kita mulai mengasihi diri kita sendiri. Kita merasa pengetahuan kita banyak. Orang yang pengetahuan banyak seringkali kemudian memandang rendah yang lain. Akibatnya bagaimana? Tuhan mencelah kita. Bagus punya pengetahuan yang baik, tapi jangan berhenti sampai di sana. Harus bisa sampai kepada hati kita. Kita jangan karena orang lain tidak sama atau pengetahuan belum seperti kita, kemudian menganggap kita lebih baik lagi. Tidak, Tuhan tidak ukur dari sana. Tapi bagaimana hati kita di hadapan Dia, jauh lebih penting. Bapak Ibu, sekali lagi Efesus mengingatkan kepada kita, jangan berhenti cuma sampai di pengetahuan. Tapi olah hati kita. Saat Anda sesak, hati Anda marah, atau hati Anda iri, atau cemburu, atau apapun juga, Anda harus bekerja keras. Anda harus bekerja keras untuk mengolah hati Anda. Cabut segala hal yang buruk. Perkatakan firman kebenaran Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saat frustasi, depresi itu datang. Lawan itu semua. Ingat, setiap orang yang dikasihi Tuhan, semuanya menderita aniaya. Tidak ada yang enggak menderita aniaya. Semuanya pasti pikul salibnya masing-masing. Tapi lakukan itu dengan sukacita. Bukan sekali lagi, bukan dengan tawaran-tawaran atau dengan hal-hal lain, tapi karena Anda mengasihi Bapa Anda di sorga. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi pada hari ini, kami diingatkan untuk memeriksa hati kami. Apakah selama ini kami mengingat Engkau, melayani Engkau, memberikan persembahan, dan juga tenaga kami, waktu kami, apakah kami lakukan itu karena kasih atau karena motivasi-motivasi lain? Dan saat kami melakukannya karena kasih, dan ada hal-hal yang buruk menimpa kami, penolakan, pengkhianatan, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketika itu datang, apakah itu membuat hati kami berhenti untuk mengasihi-Mu? Berhenti untuk mengingat betapa besar penderitaan yang telah Engkau berikan. Melupakan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Melayakkan kami oleh darah-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Apabila selama ini kami hanya mengejar keuntungan diri kami.
Atau bahkan kami hanya mengisi pikiran kami dengan pengetahuan tentang Engkau. Tetapi kami tidak sampaikan itu ke hati kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami mau mengenal Engkau lewat hati kami. Saat ini kami cabut segala rasa marah, rasa iri, rasa benci, rasa tertolak di dalam diri kami. Rasa yang kami tahu tidak boleh ada di dalam diri kami untuk mengikut Engkau. Kami mau pelihara kasih kami, Bapa. Sebab kami tahu itu yang akan membuat kami tidak sia-sia. Itu yang membuat kami kuat untuk melewati masa-masa gelap ini. Untuk kami dapat melahirkan apa yang Engkau mau, apa yang telah Engkau bebankan. Seperti Maria melahirkan bayi Yesus. Demikian juga kami semua. Pada waktunya nanti, ketika kami tidak menyerah, ketika kami tidak mundur, ketika kami tidak menurunkan standar hidup pelayanan kami atau standar pengikutan kami kepadamu, maka kami akan melihat kebesaran yang telah Engkau titipkan kepada kami, kemuliaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Itu akan terjadi, akan lahir dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Gunawan atas pelayanannya. Pengumuman ibadah sepekan, ibadah doa malam hari Rabu tanggal 1 Juni, dimulai pukul 19.30 dibawakan oleh Evangelis Yohanes Sunardi. Ibadah hari Minggu 5 Juni dimulai pukul 12, pembicaranya Ibu Pendeta Maria Sidarta. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, untuk kolekte tidak diedarkan, tapi kalau ada yang mau memberi disediakan di belakang. Terima kasih. Sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, bangkit berdiri, kita akhiri pada siang hari ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya.
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kata-kata ini yang baru saja kita ucapkan, kami percaya bahwa itu bukan hanya ucapan di bibir saja, tetapi ucapan yang kita nyanyikan tadi sebagai satu persembahan kepada Bapa di surga. Satu kata-kata yang sangat manis, satu kata-kata yang betul membuat orang percaya bahwa kami ini dengan segenap hati mengikut Yesus. Tapi apakah benar demikian? Saya harap pada siang hari ini kata-kata tersebut bukan hanya sebagai satu ucapan di bibir saja, tapi yang benar-benar keluar dari hati. Mari siang hari ini kita tanya kepada diri sendiri, benarkah itu? Benarkah apa yang kita katakan di dalam sebuah pujaan tadi? Bahwa Yesus adalah segalanya buat kita. Oh haleluya. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami. Biar siang hari ini melalui firman-Mu kita ditegur kembali. Kita dikuatkan kembali. Kita menghadapi masalah-masalah yang sulit, hari-hari yang sulit. Setempo kita lupa bahwa Engkau menyertai kami. Setempo kami berpikir dengan pikiran kami sendiri. Mengikuti pikiran, mengikuti hati kita sendiri. Dan melupakan Engkau. Ampuni setiap kami ya Bapa. Engkau adalah segalanya buat kami. Siang hari ini Tuhan, kami berkata kembali. Berkata dengan sesungguhnya dan dengan segenap hati kami. Yesus, Engkau adalah segalanya bagiku. Oh haleluya. Biar siang hari ini kata-kata itu menjadi rema buat setiap kami. Menjadi satu perisai ketika kami menghadapi masalah. Ketika kami menghadapi sakit penyakit. Yesus, Engkau adalah segalanya bagiku. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau tetap adalah segalanya buat kami. Biar kami pulang lewat pintu ini dengan satu iman yang baru. Di mana kita benar-benar mau mengikut Yesus. Benar-benar mengutamakan Yesus. Dan kami percaya terobosan demi terobosan akan kita alami. Dengan satu iman yang kuat, dengan tekad yang kuat. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Firman yang menguatkan setiap kami yang di tempat ini. Kami tahu Tuhan, hidup tidaklah mudah. Tapi kami bersama Engkau. Dan kami mendahulukan Engkau dan fokus kepadamu. Kita akan melewati hari demi hari dengan baik. Sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang membagikan firman Gunawan. Engkau memberkatinya lebih, Engkau pakai dia lebih lagi. Biarkan rancangan-Mu terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya kami berdoa juga untuk jemaat gereja Allah Baik Rehoboth. Yang siang hari ini belum sempat hadir baik online maupun onsite, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, Engkau tetap menyertai mereka. Karena Engkau Allah dan Bapa yang baik.
Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami mengakhiri dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan, segala doa-doa kami. Hamba-Mu yakin sampai kepadamu dan menyenangkan hati-Mu apa yang kami kerjakan. Kami angkat tangan kami, Bapa di surga. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda mereka berserah kepadamu. Engkau menjadi penentu dalam kehidupan mereka, dalam segala masalah yang mereka hadapi. Sakit penyakit pun Engkau yang menjadi penentu dalam hidup kami. Dan percaya siang hari ini, karena kebaikan-Mu dahulu, sekarang, dan selamanya, kami percaya tangan-tangan yang terangkat pulang dengan berkat daripadamu, berkat dari surga, sukacita, damai sejahtera yang kami terima saat ini, yang akan kami gunakan sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau ajaib Tuhan, Engkau yang terbesar. Inilah pengakuan kami, mereka yang hadir pada tempat ini, di tempat ini baik online maupun onsite. Kami mengaku Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau ajaib, Engkau sumber harapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan mari jemaat yang hadir sudah terima firman. Terima segala yang baik dari Bapa di surga. Sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir online maupun onsite. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.